Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nahdien nahdiyat, para pemirsa sekalian yang sangat saya muliakan, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan menjumpai bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Sudah hampir 10 hari kita menjalani bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan, baik dari amal-amal fardu ataupun amal-amal sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita masih bisa diberi kesempatan untuk menuntaskan bulan Ramadan tahun ini dengan amal-amal yang positif, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan diampuni segala dosa-dosanya dan diangkat derajatnya, amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kitab yang judulnya adalah Ittihaful Ikhwan bi Ba'di Sunanis Shaum wa Ramadan, yang berisikan kesunahan-kesunahan yang dianjurkan dilaksanakan saat kita berpuasa juga pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, sehingga sepatutnya dan seharusnya kita harus bisa mengistimewakan waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan dengan tangan hampa, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wal'iyadu billah. Dahulu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu kesempatan saat beliau khutbah naik ke mimbar, saat naik di tangga pertama, kemudian beliau berkata amin. Kemudian naik lagi ke tangga berikutnya, beliau berkata amin. Begitu juga ke tangga yang terakhir, yaitu ke tangga yang ketiga, beliau berkata amin. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah gerangan wahai Rasulullah? Tidak seperti biasanya engkau ketika naik ke atas mimbar sekarang ataupun tadi kok membaca amin sampai 3 kali. Maka Nabi menjawab, waktu pertama kali aku naik, malaikat Jibril berkata kepadaku, wahai Muhammad, sungguhlah rugi. Mudah-mudahan Allah menjauhkan dari rahmatnya orang yang menjumpai kedua orang tuanya sampai umur sepuh, tapi tidak bisa mengambil kesempatan untuk menjadikan dia sebab masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, berkatalah amin. Akhirnya aku berkata amin. Kemudian tangga berikutnya malaikat Jibril berkata, mudah-mudahan Allah menjauhkan dari rahmatnya orang yang ketika disebut nama engkau di sampingnya namun tidak membaca salawat kepada engkau. Katakan amin wahai Muhammad. Nabi Muhammad berkata amin. Yang ketiga, malaikat Jibril berkata kepadaku, sungguh merugi orang-orang yang menjumpai bulan Ramadan, Tsumman salakhoh, kemudian Ramadan telah usai namun dia tetap tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui amalan-amalan atau kesunahan-kesunahan yang ada pada malam-malam atau pada setiap saat di bulan Ramadan,
supaya kita dapat mengisi bulan Ramadan penuh dengan aktivitas yang positif, penuh dengan pahala, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara kesunahan-kesunahan pada bulan Ramadan disebutkan di dalam kitab ini, as-sunnatul ula yusannu lil muslimi as-sahuru. Faqad warada fihi targhibul katsiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhbara anna fihi barakah. Fa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Rawahul Bukhari wa Muslimu, rawahul Bukhari wa Muslimun, wa fi haditsin akhar annahu qala da'ani an al-Irbad bin Sari radhiyallahu anhu qala da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sahuri fi Ramadan faqala halumma ila al-ghidha'il mubarak. Kesunahan yang pertama adalah melaksanakan sahur. Dalam lafaz as-sahur, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ini bisa dibaca bidhammis sin, bisa dibaca bi fathis sin. Apabila dibaca bi fathis sin fa huwa ismun lima yutasahharu bihi. Apabila dibaca fa inna fis sahuri, maka artinya adalah sahur adalah makanan atau minuman yang kita konsumsi saat kita sahur. Apabila dibaca fa inna fis suhuri barakah, maka suhur berarti pekerjaan kita melaksanakan sahur, itu namanya suhur. Ala kulli hal, ini hadis ini menunjukkan disunahkan kita untuk melaksanakan sahur karena ikut sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian semua, fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Diterangkan oleh Al-Imam Hasan bin Muhammad Al-Mashhad, wa yakunu wa fi ma'na kaunihi barakatan wujuhun. Ada beberapa wajah memahami bahwa di dalam sahur itu mengandung barokah. Minha ayyubarika fil qalili minhu bihaitsu yahsulu bihil i'anatu 'ala shaum. Bahwasanya makanan sahur itu diberkahi. Artinya walaupun makanan itu sedikit, namun dia tetap mampu atau bisa menghasilkan kekuatan untuk membantu ketika melaksanakan puasa. Jadi walaupun mengkonsumsi sahur yang sedikit, sahur sedikit itu bisa menjadi kekuatan saat kita melaksanakan puasa. Itu makna pertama daripada fa inna fis sahuri barokah. Makna barokah sendiri adalah secara umum ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, itu barokah. Syekh Mutawalli Asy'arawi menggambarkan contoh dari barokah adalah semisal kita memiliki kain anggaplah 1 meter atau 1,5 meter yang secara perkiraan kita ataupun bahkan perkiraan tukang jahit itu tidak cukup untuk dijadikan satu baju. Kemudian ya wes lah, kita bawa kain 1 meter tersebut atau 1,5 meter tersebut untuk dijahitkan ke tukang jahit, ternyata cukup. Lah itu namanya barokah. Jadi di dalam kainnya itu terdapat barokah. Seperti itu Syekh Mutawalli mencontohkan barokah. Jadi sama dengan pemahaman barokah yang pertama tadi, minha ayyubarika fil qalili ayyubaraka fil qalili minhu bihaitsu yahsulu bihil i'anatu 'ala shaum. Yang kedua, wa minha annal murada bil barakati nafyut tabi'ati wal muhasabah. Makna barokah dalam makanan sahur adalah bahwa makanan sahur yang kita konsumsi itu tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil firdausi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu thalathatun la yuhasabu 'alaiha al-'abdu akalatus sahur wa ma aftara 'alaihi wa ma akala ma'al ikhwan. Yang tidak dihisab adalah yang pertama makanan sahur,
yang kedua makanan berbuka puasa, yang ketiga adalah makanan yang kita makan bersama dengan teman-teman kita. Kita makan rame-rame, makan bareng-bareng satu nampan dengan teman-teman, dengan saudara, dengan keluarga. Lah makanan itu tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah makna kedua dari fa inna fis sahuri barokah. Wa minha anna al-murada at-taqawwi 'ala as-siyam. Anna al-murada at-taqawwi 'ala as-siyam wa ghairihi min a'malin nahar. Wal Ibn Majah wal Hakimi an Jabirin marfu'an ista'inu bi ta'amis sahuri bi ta'amis sahri fa 'ala siyamin nahar wa bil qailulati 'ala qiyamil lail wa yasulu bihin nasyad wa mudafa'atu su'il khuluqi alladhi yuthiruhul ju'. Makna ketiga daripada barokah adalah, barokah di dalam sahur adalah bahwasanya sahur membantu memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan puasa dan mengerjakan aktivitas-aktivitas yang biasa kita laksanakan sehari-hari. Ini berdasarkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ista'inu bi tu'ami sahuri ala siyamin nahar. Wa minha, makna sahur berikutnya yang dijelaskan oleh Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashhad, annal murada bil barakati al-umurul ukhrawiyah, bahwa yang dikehendaki dengan fa inna fis sahuri barakah dalam hadis ini adalah barakah ukhrawiyah. Fa inna iqamata sunnati tujibul ajra wa ziyadah, karena ketika kita melaksanakan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diantaranya melaksanakan sahur, maka kita akan mendapatkan pahala dan lebih dari itu. Wa qad takunu hadhihi al-barakah kama qalahu al-Qadhi Iyad ma yattafiqu lil mutasahhiri min dhikrin aw salatin aw istighfarin wa ghairi dhalika min ziyadatil a'mali allati laula al-qiyamu lis-suhuri lakana al-insanu na'iman anha tarikan laha. Bisa juga diarahkan barakah ukhrawi dalam sahur di sini menurut Qadhi Iyad, al-Imam Qadhi Iyad adalah ma yattafiqu lil mutasahhiri min dzikrin aw salatin aw istighfarin, yakni amal-amal yang dilaksanakan oleh orang yang mengerjakan sahur, entah itu zikir atau itu salat ataupun istighfar atau membaca Al-Qur'an dan lain-lain. Seandainya dia tidak bangun untuk melaksanakan sahur, maka dia akan tidur dan tidak mengerjakan amal-amal tersebut. Ini adalah beberapa makna dari fa inna fis sahuri barakah. Jadi yang pertama, kita dianjurkan untuk melaksanakan sahur. Yang kedua, ats-tsaniyatu yusannu ay yaj'ala fi suhurihi tamran. Faqad warada 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala ni'ma sahuril mu'mini at-tamru. Yang kedua, dianjurkan sahur yang kita konsumsi adalah kurma. Jadi kalau kita mau lebih sempurna lagi mengikuti baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita mengkonsumsi sahur berbentuk kurma. Jadi mungkin setelah kita makan nasi, mengkonsumsi nasi dan seterusnya, jangan lupa kita juga mengkonsumsi kurma ittiba'an bisahurin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, nikmat sahuril mu'mini at-tamru, sebaik-baik konsumsi sahur orang mukmin adalah kurma. Ats-tsalitsatu yusannu takhiru suhurihi ila qubailil fajri ma lam yaqa fi syakki. Yang ketiga adalah dianjurkan, disunnahkan kita mengakhirkan sahur kita ila qubailil fajri, sampai pada waktu sebelum fajar. Malam yaqa fi syakki, selama tidak sampai membuat kita ragu, yakni ragu ini sudah masuk waktu subuh atau belum. Intinya jangan sampai masuk pada waktu itu.
Fa'an Sahal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Sesungguhnya orang-orang itu tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Rawahul Imam Ahmad. Wa amma idza khafa al-wuqu'a fi syakki fala yusannu lahu ta'khiruhu. Apabila kita khawatir bahwa pada waktu itu kita jadi ragu apakah ini sudah masuk waktu subuh atau belum, maka tidak dianjurkan untuk mengakhirkan pada waktu yang sampai seperti itu. Walahu ayyatasahara qabla dhalika wa yadkhulu waqtuhu min nisfil laili ila qubailil fajri. Dan waktu sahur itu dimulai dari muntasifil lail, dari tengah malam. Jadi kita mendapatkan pahala sahur kalau kita melaksanakan sahur itu min nisfil laili ila qubailil fajri. Jadi kalau sudah lewat dari pertengahan malam itu baru bisa dikatakan sahur dan kita mendapatkan pahala kesunahan sahur. Jadi kalau kita makan misalkan selepas tarawih kemudian kita makan sudah wis ini sudah plus sahurnya, itu memang benar, tapi benar kita kenyang, kita bisa melaksanakan puasa besok harinya, tapi kita tidak mendapatkan kesunahan sahur karena itu masih belum dianggap sahur. Ar-rabi'atu yang bagi ayyaj'ala fariqan wa waqtan fasilan baina sahurihi wa adhanil fajri. Yang keempat adalah hendaknya kita memberi jeda antara sahur kita dan adzan subuh. Wal yahdhar min ayyakula ma'al fajri aw ma'al adhan. Dan jangan sampai kita mengkonsumsi sahur, makan sahur itu justru bersamaan dengan masuknya waktu subuh atau bersamaan dengan adzan subuh. Fa fi haditsin an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'a ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salati qala Anasun kam kana bainal adani was suhur qala qadru 50 ayah. Diriwayatkan oleh Imam Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau bercerita kami dahulu pernah bersahur bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Anas bertanya, kam kana bainal adzan was suhur? Berapa jarak antara adzan subuh dan selesai sahurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Imam Zaid bin Sabit menjawab, qadru 50 ayah, ya sekira membaca 50 ayat. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Wa qad qaddarahu ulama'u bi thulutsin aw rub'i sa'ah wa fi dhalika ihtiyatun lil ibadah. Dan ulama ini sekarang memperkirakan bahwa antara sahurnya Nabi dan salat subuh dan adzan subuh itu adalah 50 ayat. Itu kira-kira kalau dikira-kirakan ke jam itu sekira 1/4 jam atau 15 menit. Al-khamisatu yustahabul ijtima'u ala sahuri. Al-khamisatu yustahabul ijtima'u ala sahuri. Yang kelima adalah dianjurkan kita berkumpul ala sahuri saat melaksanakan sahur. Jadi bukan makan sendiri-sendiri, tapi makan bersama keluarga, bersama teman, satu nampan. Wa yadullu lahu haditsu Zaid bin Arqam tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma qumna ila salati. Dan kesunahan berkumpul di dalam mengkonsumsi sahur ini berlandaskan hadis Zaid bin Arqam tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma qumna ila shalah, bahwa kami sahur bareng-bareng bersama Rasulullah kemudian kita melaksanakan salat subuh. Al haditsa wa huwa fi sahihain. Kama anna fil ijtima'i barakah fa fil hadithi khairut ta'ami ma takatharat alaihi al aidi. Sebagaimana halnya dalam sahur itu terdapat
keberkahan, terdapat barokah, maka di dalam ijtima, di dalam kita bersama-sama melaksanakan sahur, makan sahur, itu juga terdapat barokah. Sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairut ta'ami ma takatharat alaihil ayadi. Sebaik-baik makanan adalah makanan yang banyak tangan berkecimpung di nampan itu, ila akhirih. As-sadisatu yang bagi li shaimi alla yughfil al-khalala bal alaihi ay yatakhallala ba'da suhurihi faqad rawa at-Tabrani an Ibnu Mas'udin marfu'an takhallalu fa innahu nadhafah. Juga dianjurkan setelah sahur kita membersihkan bekas-bekas makanan, yakni dengan takhallul, atau mungkin kalau zaman sekarang itu sudah bisa digantikan dengan sikat gigi, karena dengan sikat gigi sudah bisa membersihkan makanan yang menempel atau sisa-sisa makanan yang menempel di sela-sela gigi. Itu kalau kita niatkan mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di situ juga ada unsur pahalanya. As-sabi'atu yusannu lis-shaimi ta'jilul iftar. Yang ketujuh adalah disunahkan bagi orang yang berpuasa menyegerakan berbuka puasa. Wa mahallul istihbab ma lam yaqa fi syakki. Dan kesunahan ini selama tidak menyebabkan kita ragu apa ini sudah masuk waktu maghrib ada ataupun belum. Fa bil hadisi an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Hadisnya sama seperti di atas, bahwasanya Nabi bersabda la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Dalam hadis lain, riwayat lain, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Sesungguhnya hambaku yang paling aku cintai adalah a'jaluhum fitra, mereka yang menyegerakan berbuka puasa. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu. Qala al-ulama'u amma law waqa'a fi syakki lam yusannu lahu at-ta'jil bal yahrumu falyatanabbah. Ulama berkata mengingatkan apabila kita menyegerakan berbuka puasa itu justru kita ragu apakah ini sudah masuk waktu maghrib atau belum, maka kita tidak dianjurkan untuk menyegerakan. Jadi da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan apa yang membuat kita ragu, kembalilah kepada apa yang tidak membuat kita ragu. Azaminatu yusannu ayyuftira 'ala ar-rutabi. Yang keenam adalah dianjurkan berbuka mengkonsumsi rutab haitsu wujidah, apabila memang dijumpai. Wa illa fa'ala tamri, apabila tidak menemukan rutab, tidak memiliki rutab, fa'ala tamri, maka berbukalah tamar. Wa illa fa'ala al-busri, apabila tidak memiliki tamar, maka berbukalah busri. Fa in lam yajid fal ma'u, apabila tidak menemukan ketiganya, maka berbukalah dengan air. Fa innahu tahurun. Jadi ada kesunahan-kesunahan di dalam berbuka puasa, di antaranya yang dikonsumsi pertama kali adalah rutab. Rutab itu adalah kurma yang sudah matang namun belum kering, belum menghitam. Kalau sudah menghitam, sudah kering, itu namanya tamr. Jadi yang pertama adalah rutab yang masih warnanya masih agak kuning, yang masih banyak airnya, itu namanya rutab. Itu yang pertama kali dianjurkan. Kalau tidak memiliki rutab, maka fatamrin, kurma biasa seperti yang kita lihat. Nah, itu namanya kurma yang sudah mulai menghitam, sudah kering, dan sudah bisa dipisah antara daging dan kulitnya, itu namanya tamrin. Kalau tidak ada rutab, tidak ada tamar, tidak ada rutab, tidak ada kurma, wa illa fa'ala busrin, fa'alal busri, maka berbukalah busrin. Busrin itu adalah kurma yang masih agak matang lah,
kurma yang agak matang atau mungkin yang belum matang, yang sudah menguning tapi belum sampai matang seperti rutab, yang masih di bawahnya rutab, ini namanya busri. Fa in lam yajid fal ma'u, apabila tidak menjumpai ketiganya, fal ma'u maka berbukalah dengan falma'i, maka berbukalah dengan air. Fa innahu tahurun. Fa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ay yusalliya ala rutabatin. Sahabat Anas menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa sebelum beliau melaksanakan salat maghrib, berbuka ala rutabatin, berbuka mengkonsumsi rutab. Fa'in lam takun rotobatun fatamaratin, fa'in lam takun hasawatin min ma rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadisun hasanun. At-tasi'atu yanbaghi an yahrisa as-sa'imu ala taharri al-iftari ala al-halali. Qala ba'du salihin idza sumta fandur ala ma tuftir fa innal harama summun halikun liddin. Yang kesembilan adalah hendaknya kita benar-benar menjaga atau memastikan bahwa makanan yang akan kita konsumsi untuk berbuka puasa itu memang benar-benar halal. Karena sebagian ulama, sebagian sholihin berkata, idza sumta fandur ala ma tuftir, apabila engkau berpuasa maka lihatlah makanan apa yang engkau gunakan untuk berbuka. Jangan sampai makanan haram, fa innal harama summun halikun liddin, karena sesungguhnya makanan yang haram itu adalah racun yang bisa merusak terhadap agama. Al-ashiratu yusannu ayyad'u inda iftarihi. Yang ke-10 disunnahkan kita berdoa ketika kita iftar. Jadi setelah mengkonsumsi makanan, setelah mengkonsumsi berbuka puasa, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna du'aahu mustajab, karena doanya orang yang berpuasa itu mustajab, dan waktu itu, waktu berbuka puasa itu juga waktu yang mustajab. Fa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la turaddu da'watuhum. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun la turaddu da'watuhum, 3 orang, 3 kelompok atau 3 orang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama, as-shaimu hina yuftiruh, orang yang berpuasa ketika ia berbuka. Wal imamul adilu, pemimpin yang adil. Wa da'watul madlumi, dan doa orang yang dizalimi. Tiga-tiganya itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dianjurkan untuk berdoa setelah kita melaksanakan buka puasa. Jadi setelah iftar kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ayyi syai'in da'a hasalati sunnah. Dengan doa apa saja sebenarnya kita sudah hasil melaksanakan kesunahan. Doa bahasa Madura kayak bahasa Indonesia kayak doa apa saja secara umum, berarti kita sudah mendapatkan kesunahan berdoa indal iftar. Illa annahu bil warid al ma'thur afdal, hanya saja kita lebih dianjurkan untuk menggunakan doa yang warid dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu, dhahaba adh-dhama'u wa abtallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah ya wasi'al fadli ighfirli ila akhirih. Ini adalah 10 kesunahan yang bisa kita laksanakan pada malam-malam bulan Ramadan atau saat-saat di bulan Ramadan ini. Semoga kita dapat mengamalkannya dan bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti sunnah-sunnahnya juga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiyata asyara wallahu a'lam bissawab.